Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iksan Bahtiar Sahrul Janatan dan teman saya. Saya Vivi Nurul Aini. Saya Yosi Imelda Putri Pratama. Saya Sonia Sagita. Saya Okta Ulia Maharani. Kami dari kelompok 2 Hukum Adat akan meneliti adat perkawinan yakni nyabdo kaken pengantin di Desa Kemiren. Teman-teman saya dari Universitas Kiai Haji Ahmad Sadiq Jember. Saya memilih tempat ini dan juga judul materi yang saya ambil yaitu menyabdokan pengantin di Desa Kemiren. Nah, perkenalkan dulu, nama saya Okta Ulia Maharani dan teman-teman saya ini. Yang pertama, dapat saya sudah ini untuk usia saya 65 tahun, asli masyarakat Useng. Kita dulu, sejak kapan Bapak menjadi ketua lembaga adat di desa ini? Kalau untuk menjadi ketua adat sih itu mulai tahun 2015 ya, enggak begitu lama. Jadi dulu memang di Kemiren itu nggak ada sih ketua adat, nggak ada, karena Kemiren itu sudah dibuatkan sebagai desa wisata, sehingga banyak orang di sini yang mau penelitian tentang adat budaya. Dulu nggak ada, sehingga dari pemerintah desa itu membentuk ketua adat supaya di saat ada penelitian itu tidak kebingungan diarahkan kemana seperti itu. Jadi sekarang kalau memang berkaitan dengan adat budaya pasti diarahkan ke ketua adat seperti itu. Sehingga dibentuk ketua adat pada tahun 2015. Nah, maksudnya Di desanya aja nih Pak, karakteristik desanya, bukan desa Kemirennya. Oh, desa Kemirennya. Jadi memang desa Kemiren ini karena asli masyarakat Useng, jadi sehingga sampai saat ini selalu mengutamakan tentang adat budaya. Jadi yang karena adat budaya di sini sebagai kepercayaan masyarakat Kemiren juga dijadikan pedoman dasar kehidupan sehari-hari. Jadi masyarakat Kemiren yang mengutamakan itu adalah tentang adat budaya yang digunakan atau perilaku pedoman itu adalah diambil dari makna dan filosofi adat budaya itu sendiri. Jadi Kemiren itu selalu percaya dan makanya sampai sekarang tetap menjaga dan melestarikan adat budaya yang ada di sini. Pak, selanjutnya apa sih yang dimaksud nyadokaken pengantin itu? Bisa. Jadi nyatokaken memang sudah menjadi adat, walaupun tidak kabur atau akad nikah, itu bagi masyarakat Kemiren kalau belum disatokaken itu masih kurang sangat. Satok itu berlaku hanya yang pertama. Yang pertama ya, relasi perawan yang pertama menikah itu harus disatukan. Tapi misalnya sudah kedua atau janda sama duda enggak, ya pokoknya yang pertama aja itu harus dilakukan. Atau itu artinya itu menyatukan awal pertemuan dari ada mempelai perempuan. Terus di situ ada ukur rampe, ada pitung tawar, juga ada ganyularum seperti itu. Jadi setelah disatukan itu untuk mempelai wanita itu bapak itu mengusap kaki suami itu dengan air itu tawar. Itu menandakan atau membuktikan bahwa
berbaktilah kepada suami. Jadi itulah untuk satukan membuktikan kesetiaan istri dengan suami atau suami dengan istri. Jadi itulah yang dinamakan satok di sini segitu. Tapi berlaku hanya yang pertama. Untuk pertama selanjutnya enggak bagaimana sih awal mula adat yang kampung itu dimulai. Memang sudah sejak nenek moyang dulu itu sudah ada. Memang awalnya dulu, ya kemungkinan dulu belum ada penghulu ya. Jadi nyatokan itu artinya mengesahkan atau menyatukan antar ya, yang melakukan itu hanya sepuh yang dianggap ya. Ya kemungkinan dulunya belum ada penghulu. Jadi untuk mengesahkan antara suami dan istri yaitu menyatukan itu. Jadi nyatukan itu adalah menyatukan antara mempelai laki dan perempuan. Jadi mengesahkan lah seperti itu. Adat seperti itu sebelum ada kabul atau penghulu, belum ada kawal lah misalnya. Jadi itulah bahwa itu mengesahkan itu suami istri, untuk menyatukan. Misalkan makanya biasanya dilakukan sebenarnya harus orang tuanya dari wali kan seperti itu. Tapi karena biasanya itu ada orang yang nggak bisa seperti itu, jadi diwakilkan ke ketua adat atau yang para sesepuh yang ada di desa. Jadi intinya untuk satok itu sejarahnya dulu untuk mengesahkan antara suami menyatukan. Kalau untuk sejarah mulai kapan itu ya mungkin ya mulai pertama ada pemukiman tidak ada dulu. Sedangkan Kemiren berdirinya itu 457 itu sudah menjadi desa. Tapi sebelum itu kan masih menjadi kampung. Ya, jadi itu sudah ada. Makanya adat itu kan sampai sekarang nggak boleh ditinggalkan karena itu merupakan warisan daripada sesepuh kita yang dan di dalamnya mengandung makna-makna dan seperti tentang. Mengapa nih Pak kok dinamakan nyebdokaken? Apa ada suatu hal apa gimana? Ya nyatokan itu artinya itu menyatukan sih, nyatokan. Jadi itu memang orang itu ya, misalnya seperti itu nyatokan. Jadi ya, memang sebenarnya itu yang benar itu menyatukan sih, nyatukan. Yang disampaikan, yang diwariskan seperti itu ya itu sudah gitu. Jadi kita itu dulu kan nggak pernah diajarkan tentang artinya ini seperti ini gitu. Jadi kita harus bisa memahami sendiri. Jadi apa sih yang ada di sini? Jadi menyatukan pengantin. Ya, menyatukan pengantin antara calon suami dan calon istri disatukan. Dulu kan belum ada penghulu ya dulu ya. Belum ada penghulu ya, belum ada apa itu KUA mungkin. Jadi untuk menyatukan itu, mengesahkan untuk suami dan istri seperti yaitu melalui disatukan. Jadi disatukanlah. Jadi itulah awal sejarahnya. Kadang-kadang juga apa ya, diambil yang gampang itu ngomongnya itu atau kan gitu aja. Padahal sebenarnya makna yang sebenarnya itu menyatukan sih, nyatokaken gitu. Jadi ya, nyatokan dari bahasa yang berbeda seperti itu. Ini kalau menyatukan itu kan banyak. Nah, menyatukan apa, tapi kalau sudah nyatokaken pasti pengantin gitu loh. Jadi ada sendiri lah seperti itu. Jadi kalau istilah menyatukan itu banyak, menyatukan apa kan. Tapi kalau menyatukan masih pengantin gitu.
Jadi untuk selanjutnya, apa saja faktor-faktor yang melatar belakangi keberadaan seperti ini? kalau untuk adat-adat saya adat budaya semua di sini, walaupun dari yang pernikahan maupun adat-adat yang lain, itu memang latar belakang itu ya merujuk tentang perilaku sih, perilaku kehidupan masyarakat Kemiren. Jadi selalu dijadikan pedoman-pedoman hidup atau ajaran-ajaran. Jadi adat budaya itu mau mengandung nilai-nilai pendidikan di situ, ajaran-ajaran moral, budi pekerti yang luhur seperti itu. Jadi itulah makanya sampai sekarang bertahan. Bagaimana sih pendapat Bapak mengenai adat tersebut? Kalau menurut saya ya, untuk adat seperti itu ya, harus tetap dijaga dan dilestarikan. Karena itu merupakan peninggalan dari sesepuh kita. Nggak mungkin dulu itu para sesepuh itu menciptakan sesuatu kan yang tidak ada manfaat. Pasti ada. Contohnya Kemiren sih. Kemiren dari desa wisata. Itu hanya model dari adat budaya. Jadi kan bisa terkenal sampai ya dikatakan dikenal dunia lah seperti itu Kemiren. Itu cuma punya adat budaya. Tinggal kitanya aja, kita itu gimana kita untuk mengemas seperti itu. Kita manfaatkan budaya ini dengan bagaimana. Sebenarnya setiap masing-masing desa itu ada sih adat budaya. Juga punya cerita sendiri-sendiri dan itu ada sejarahnya masing-masing. Jadi Kemiren ini yang diutamakan itu tentang yang itu untuk yang digunakan masyarakat Kemiren atau tentang aturan-aturan karena kita untuk mengadakan kegiatan sosial itu sumbernya dari adat budaya. Makanya kalau kedua desa adat budayanya kuat, masyarakatnya itu kuat tentang adat budaya, pasti damai. Karena adat budaya itu juga hukum-hukum adat juga ada, tapi hukum adat itu nggak ada yang tertulis ya sebenarnya, termasuk sanksi-sanksi nggak ada yang tertulis. Karena hukum adat itu sanksinya tertuju ke sanksi karma, ke sanksi budaya. Jadi takut karena yang untuk menjatuhkan sanksi bukan orang lain. Kalau kata orang Kemiren soponatur mundur, nah gitu. Jadi siapa yang berbuat itu akarnya. Nah, makanya masyarakat Kemiren kalau untuk berbuat salah gimana itu takut kena karma. Jadi bukan dari orang lain, tapi dirinya sendiri, dari dirinya sendiri gitu. Jadi mau berbuat macam-macam itu takut kena sanksi karma itu tadi. Jadi makanya Kemiren itu selalu damai karena yang digunakan hukum-hukum itu adalah hukum adat. Gak pernah salah saya hukum adat itu untuk menjatuhkan sanksi itu gak pernah salah. Karena yang itu, jadi untuk menyatukan mempelai berdua, untuk mengesahkan dulu memang mungkin dulunya belum ada penghulu dan lain sebagainya. Jadi melalui disatukan itu dari pihak orang tua atau wali, dan makanya sekarang sudah biasanya yang melakukan itu para sesepuh atau ketua adat. Jadi intinya untuk menyatukan mempelai berdua itu untuk mengesahkan sudah menjadi suami istri seperti itu intinya seperti itu. Dan juga ada ritual-ritual di situ, ada berambe, itu ada banyu arum dan lain sebagainya, itu untuk membuktikan bahwa kesetiaan antar istri dan suami seperti itu. Jadi, mungkin itu untuk kesimpulannya untuk nyatakan. Jadi intinya yang jelas itu adalah menyatukan antara mempelai berdua itu.